Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adikku, mahasiswa semester 1 Poltek Sidoarjo. Ini pelajaran yang nomor 11. Pelajaran yang nomor 11 itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera, peran umat beragama. Masyarakat beradab dan sejahtera, dua peran umat beragama. Adik-adikku yang berbahagia, dulu itu ada sahabat datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Madza sa'allimu alal aulad?" katanya. Rasulullah menjawab, "Al-adab, tata krama." Summa madza? Al-adab, tata krama. Summa madza? Al-adab, tata krama. Summa madza ya Rasulullah? Al-ilmu. Jadi anak dari kecil itu harus diajari tata krama. Itu Rasulullah menyampaikan sampai 3 kali, itu Rasulullah menyampaikan tata krama, tata krama, tata krama. Makanya dari kecil itu jangan banyak. Sekarang itu banyak orang-orang mendulang anaknya itu jalan-jalan ke tetangga, jalan-jalan di depan rumahnya. Enggak benar itu, tidak diajari tata krama. Yang benar itu kalau dulang itu di dalam rumah, diajari bismillahirrahmanirrahim, itu adab. Terus lalu didulang, nggak boleh keluar. Kenapa kok tidak boleh keluar? Karena kalau ada orang makan kelihatan orangnya kepingin, barokahnya itu dicabut, kata Rasulullah. Karena orang yang melihat itu kepingin dan tidak dikasih oleh kita. Jadi nanti anak-anakku APS itu yang perempuan jangan dulang anaknya sambil jalan-jalan di rumahnya, diajari caranya meletakkan sesuatu, harus begini nak, kalau begini kurang baik. Jangan mengatakan nggak boleh kalau begini, jangan tidak boleh, kurang baik. Terus kemudian yang kedua, apa? Masyarakat beradab dan sejahtera diajari dengan keyakinan, al-yakin. Yakin itu biasanya lahir dari akal, diajari keyakinan rasional. Lalu yang kemarin itu, kenapa kok makan itu harus pakai bismillah? Nah, ini keyakinan bahwasanya rezeki itu dikasih oleh Allah, mau kita makan ya pakai bismillahirrahmanirrahim. Sehingga anak ini tumbuh keyakinan yang bagus. Keyakinan yang bagus. Nah, kamu aja sudah S1 ini sudah kuliah ini masih belum diajari keyakinan. Misalnya orang pengajar agama di tingkatan ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itu tidak tahu konsep ini, padahal tingkatan S1 sudah diajari keyakinan ini. Kalau keyakinan itu akalnya itu cemerlang dan mampu berhubungan dengan akal faal Tuhan. Keyakinan ini. Nah, orang yang seperti ini mesti melahirkan kesejahteraan. Coba kalau diteruskan. Yang ketiga itu diajari tentang al-idrok, rasa. Makan ini enak nak ya, makan ini enak. Jadi karena enak itu kita bersyukur. Nah, sependek-pendeknya bersyukur itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Makan apa saja kita ngomong alhamdulillah. Bahkan kalau tingkatan al-idrok, tingkatan yang tinggi itu, kena musibah alhamdulillah. Kena nikmat alhamdulillah.
Seperti orang sakit kena musibah kan, sakit itu. Nah, gemuk orang sakit itu. Lalu dia sakit. Nah, tata keramanya di dalam agama kan ambil rasanya. Nah, orang sakit makan mesti nggak enak. Ambil kekuatannya. Orang sakit mesti tidak punya tenaga. Nah, terus ambil dosanya. Dosanya diambil. Ambil pahalanya, diambil. Ketika dia harus sembuh dan dia sabar, ternyata bersyukur kepada Allah dia sakit. Kembalikan kekuatannya, kembalikan rasanya. Nah, lalu makan lahap dia, kembalikan pahalanya. Lalu dosanya tidak diperintah. Loh, dosanya kok tidak dikembalikan? Enggak, anak ini sabar. Buang dosanya itu ke lautan, biar jadi bajul katanya. Nah, setelah sembuh, dirinya itu sehat, tidak punya dosa, dan kurus, gak usah diet. Banyak pahalanya. Dan dia, mesti kita bersyukuri. Saya kemarin itu sakit hanya 5 hari, tapi turun 9 kilo. Nah, kalau diet itu 5 hari gak cukup. 9 kilo itu harus berbulan-bulan dan sengsara. Jadi adik-adikku yang sangat saya hormati, yang terhormat, jadi supaya melahirkan masyarakat beradab, ajari tentang adab, ajari tentang ilmu, ajari tentang yakin, ajari tentang idrok, bersyukur. Nah, kalau ini sudah sampean terima, insya Allah itu masyarakat yang beradab itu melahirkan masyarakat yang sejahtera. Sejahtera itu tidak membutuhkan uang banyak. Nah, kita itu kok salah bergantung. Orang yang diajari agama, ilmu, yakin, dan idrok ini, orang yang diajari agama ini tidak bergantung kepada materi, bergantungnya kepada Tuhan. Nah, sekarang ini hampir dunia ini menjadikan uang itu loh ketergantungan yang luar biasa, sehingga uang itu menyamai Tuhan. Apa tidak musyrik? Jadi anak-anakku yang sangat berbahagia, jadi kita jaga hati ini, kita jaga. Jadi dengan ilmu, yakin, dan idrok itu. Nah, selain itu perhatikan, katanya, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, kata Rasulullah, apa yang saya larang jauhi, itu adab. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum, apa yang saya perintahkan kerjakan yang kamu mampu, itu adab. Nah, orang yang berjalan di atas itu aja sudah sejahtera. Sudah sejahtera lahir batin. Terus ada, perhatikan hadits qudsi ini. Kata Allah, dibacakan oleh Rasulullah, innallaha tahakama li wa liqaumi al-khata'a wan nisyan. Allah telah membebaskan kepada saya, kata Rasulullah, dan kepada umat saya, al-khata'a wan nisyan, keliru dan lupa. Lalu sahabat tanya, loh, bagaimana aksentuasi hidup ini Rasulullah? Niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Aksentuasi hidup itu sebetulnya secara umum yang enak itu. Coba kalau seperti saya memerintah salah satu kalian, nak, ambilkan asbak itu, nak. Hati-hati, asbak itu saya beli 5 juta itu. Nah, karena sampean hati-hati jatuh, pecah. Ini tidak boleh sampean itu dihukum. Al-khata'a wan nisyan, tidak boleh dihukum. Karena niatnya itu hati-hati itu. Jadi tujuannya di dalam hatinya sampai jatuh itu karena hati-hatinya. Nah, karena itulah maka ada ilmu yang baru ini. Tapi sudah lama. Cuma yang dengar saya telinga masih baru. Katanya Gus Dur, jangan apatis ya.
Gus Dur itu mengatakan, orang itu kalau malu, kalau hati-hati, dalam tanda petik, sungkan, minder, kecerdasannya itu hilang, katanya Gus Dur. Jadi yang benar itu apa? Biasa. Ambil karena ya diambil aja biasa, gitu. Gak usah lari-lari lah, biasa lah. Makanya lari-lari tidak boleh, ala jalatu minasyaiton, kesusu-kesusu ini adab. Kesusu-kesusu itu termasuk pelajarannya syaitan. Ya, gitu. Coba sampean lari, gak pernah latihan lari, lalu kesusu lari, jatuh. Nah, kalau sampean biasa lari, nah lari-lari itu ya nggak kesusu biasa, ya gitu. Jadi lihat kemampuannya kita, jeniusitasnya hilang, kata Gus Dur itu. Orang yang minder, isin, takut, jeniusitasnya hilang. Adik-adikku yang sangat saya hormati, ingat sampean itu, kalau supaya ingin hidup sangat beradab dan sejahtera, apa katanya? La ta'tadu wa la ta'yasu. Itu larangannya Tuhan. Jangan melampaui batas dan jangan putus asa. Lu putus asa dan melampaui batas itu larangan Tuhan, itu nggak boleh. Jadi sebesar apapun sampean diuji, tidak boleh putus asa. Itu sehebat apapun ujiannya tentang harta, tentang kesuksesan, tidak boleh melampaui batas. Karena itu ujian. Dulu itu ada orang Yahudi datang kepada Rasulullah, Muhammad, saya ini sedang dicintai oleh Tuhan, katanya. Apa buktinya kamu dicintai oleh Tuhan, kata Rasulullah. Enggak, sekarang, dulu itu kan orang yang hebat kawin. Kan kawin itu bagaikan harta. Sekarang sampean punya mobil 3 biasa, tapi kalau punya istri 3 luar biasa kan. Sekarang juga simbol kekayaan itu berkawin. Nah, jangankan hanya kawin 1, 10 saya kuat sekarang ini, katanya orang Yahudi. Rasulullah diem. Terus beberapa tahun berikutnya datang lagi orang Yahudi itu, Muhammad, Tuhan sudah tidak sayang kepada saya. Apa buktinya Tuhan tidak sayang kepada kamu? Jangankan kawin, makan saja nggak punya saya. Cari utangan nggak nemu, katanya. Rasulullah nggak bisa menjawab. Karena pertanyaan itu ditanyakan oleh Rasulullah sendiri kepada dirinya, tidak mampu menjawab. Lalu Tuhan yang menjawab. Apa kata Tuhan? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Saya pasti menguji kalian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal, rasa takut. Takut sekolah berhenti di jalan. Takut kawin, takut nggak mampu ngasih makan. Nggak boleh itu. Takut. Karena itu ujian ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Takut kelaparan. Sekolahnya di Sidoarjo terlalu jauh, mama dari Kupang sampai. Nanti anakku kelaparan di sana, dianggap orang Sidoarjo gak ada makanan. Gak usah ketakutan seperti itu. Takut seperti itu ada ujian oleh Tuhan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus. Oleh Allah dikurangi, biasanya penghasilannya sekian juta, akhirnya dikurangi hanya menjadi ratusan ribu, mama. Nah, itu ujian. Dan terakhir itu Allah berfirman, wa basyiril wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Jadi bersabar sampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sabar. Di ayat lain Tuhan menjawab, wala nabluwannakum bisyarri wal khair. Saya pasti nguji kalian itu dengan baik dan jelek. Jadi jelek itu ujian, baik itu ujian. Yang paling penting itu untuk menanggulangi keujian itu, yang diuji dengan harta, kekayaan, kesuksesan yang banyak,
wala ta'tadun, jangan melampaui batas, jangan sombong. Nah, orang yang diuji dengan kemelaratan, cobaan, bertubi-tubi, wala tayasun, jangan putus asa, karena rahmat Allah yang diberikan kepada kita itu banyak, seperti simbolnya di dalam lafaz bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Rahmat Allah dunia akhirat dan rahmat Allah dunia tok. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, nah, ya sebetulnya itulah sebetulnya. Lalu apa peranan umat beragama? Dan di dalam apa yang saya sampaikan itu jelas peranannya. Yang mengutamakan adab menjadi teladan, yang berperilaku sesuai dengan ilmunya menjadi teladan dalam umat beragama. Terus yang mempunyai rasa optimistis yang tinggi, keyakinan yang tinggi menjadi teladan. Banyak anaknya orang sukses, tapi pesimis, tidak punya keyakinan yang tinggi, miskin. Ada anaknya orang miskin, tukang becak, tapi dia itu punya keyakinan yang tinggi, kayak sejahtera. Ya memang sejahtera. Apa masih anak-anak menderita apa kan enggak? Nah, terus yang ketiga, al-idrak, merasakan, bisa bersyukur. Orang yang diajari tentang bersyukur menjadi teladan. Teladan, lah itulah peran umat beragama. Peran umat beragama itu mengerjakan, orang beragama itu sholatnya rajin, kepada tetangga baik, rumahnya bersih, macam-macam, seluruhnya menjadi teladan. Loh, ini peranannya. Nah, kalau tidak ada orang yang baik, kata rusak Indonesia ini, rusak. Di APS ini kan banyak orang baik, maka APS tidak rusak. Mungkin keteladanannya tidak seperti yang saya sampaikan ini, gitu. Tidak yang saya sampaikan ini urusannya, cara mendidiknya itu. Nah, ini Anda harus praktekkan. Harus diriyadoi itu berusaha sampean mempraktekkan ini, berusaha sampean berpraktekkan adab, berusaha mempraktekkan ilmunya, berusaha mempraktekkan keyakinannya, berusaha mempraktekkan idraknya, rasanya itu. Jadi dari berbagai ilmunya sampean itu. Di APS itu kan ada ilmu itu, ada 5 prodi kan. Nah, itu masing-masing praktekkan itu. Adik-adikku yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian sampean rangkum, kembalikan ke Google Classroom, kemudian sampean absen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.